Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kepada kita menjadi hamba Allah yang yakin kepada Allah. Yakin kita semua ciptaan Allah, yakin segalanya milik Allah, yakin segalanya dikuasai oleh Allah. Yakin tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Yakin bahwa segala perbuatan disaksikan Allah, dan yakin segalanya ada balasannya. Baik, nomor berapa sekarang? 63. Yang kosongnya diisi karena di belakang penuh. Kan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 63. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil agyari waliyuharrika min rizqil athari. Allah memberikan kepadamu warid itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkraman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan segala sesuatu selain Allah. Allah memberikan kepadamu warid. Warid itu adalah ilmu pengetahuan atau perasaan dalam hati sehingga bisa kenal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu warid. Dan itu pemberian Allah. Jadi kalau orang oleh Allah diberikan ilmu, kemudian perasaan makin yakin ke Allah, ya, kenal dan makin yakin, ini nikmat yang besar. Supaya apa? Allah memberikan rasa kepada Allah, di antaranya adalah supaya menyelamatkan kita dari cengkraman benda-benda dan membebaskan dari segala kemelekatan di hati selain Allah. Begini hadirin, siapapun yang belum yakin kepada Allah, dia pasti dua, roja, harap, dan khaufnya kepada selain Allah. Jadi kalau orang belum mengenal Allah, dia akan berharap kepada selain Allah. Kepada orang, dia akan bersandar kepada usaha, bersandar kepada tabungan, gaji, bersandar kepada makhluk, orang tua, mertua. Kalau pedagang akan bersandar kepada pembeli. Semakin bersandar kepada selain Allah, semakin tidak tenang hidup ini. Ini digaris bawahi, ya. Jadi apa yang membuat hidup tidak tenang pasti bersandar kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang disandari itu tidak bisa dipegang. Walaupun janji, kalau Allah tidak takdirkan, tidak terjadi. Dan yang disandari itu pada intinya adalah tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Oleh karena itu, kalau orang diberikan oleh Allah ilmu tentang Allah, nanti cirinya dia akan lepas tuh bersandar dari makhluk. Dan ini bahagia. Contoh, karyawan lepas bersandar dari gaji. Dia tenang walaupun gajinya sedikit, karena dia tahu rezeki itu Allah yang ngatur dan tidak harus terlacak oleh kita datangnya rezeki. Yang mau pensiun tenang karena dia tahu rezeki itu Allah yang ngatur. Banyak yang mau pensiun stres karena sandarannya gaji. Pedagang kalau sudah yakin Allah yang membagi rezeki, dia tidak cemas dengan ada pedagang yang sama di kiri kanannya. Karena tahu rezeki dia itu tidak akan pindah ke kanan, tidak akan pindah ke kiri.
Dia juga tidak akan menjilat dalam tanda kutip ke pembeli, ya. Dia lempeng saja karena dia tahu pembeli itu hanya nganterkan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia tidak ada sumpah palsu, tidak ada muji-muji dagangan, tidak ada menjatuhkan dagangan orang lain. Buat apa? Allah yang menggerakkan rezeki. Ini pentingnya hadirin. Jadi dia berakhlak mulia dalam dagang itu. Jodoh, bagi yang yakin jodoh itu yang ngatur Allah, dia nggak cemas dengan penampilan dirinya. Wah, saya kurang cakep. Tidak ada kaitan. Badan ini ciptaan Allah. Tidak ada kaitan wajah dengan jodoh. Wajah yang bikin Allah, jodoh yang ngatur Allah. Kalau hanya yang cakep yang nikah, model kita gimana? Kan? Betul? Itu yang lumpuh ada jodohnya, yang tunanetra ada jodohnya, yang tunarungu ada jodohnya. Karena yang ngatur jodoh adalah Allah. Maka dia tenang. Waduh, umur saya sudah kepala 3, mau kepala, pundak, lutut, kaki. Sama saja. Yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim mutasi di kantor atau apa, udah yakin saja. Tu'til mulka man tasya, Allah yang ngatur. Jadi ajak saja. Wah, nanti mutasi mah enggak, terserah Allah. Yang penting saya dapat amanah yang barokah. Mau dinaikkan, mau diturunkan jabatan, tenang, dan jabatan mah enggak ada kaitan dengan rezeki dari Allah. Bisa jabatannya dinaikkan, uang gajinya ditambah, kebutuhan ditambah oleh Allah. Bisa tekor tetap. Ya kan, gaji segini nyicil motor, ditambah rezekinya nyicil mobil, nyesek. Tidak semua pengen nyicil mobil nih, contohnya ada kan nggak pengen nyicil mobil kan, boro-boro kepikir juga ada, nggak jelas penghasilannya ya. Oh, jangan lupa hadirin, salah satu bentuk penderitaan di dunia itu banyak keinginan. Nah, orang yang ke Allahnya bagus nggak banyak keinginan, karena tahu bahwa Allah sudah tahu keperluannya. Banyak orang yang hidupnya menderita oleh keinginan. Dikasih nikmat, inginnya segini, nyesek. Nah, tenang, gak usah pengen mobil deh, sepeda juga belum kebeli ya. Nanti ada kok pada waktunya. Serius. Kalau hidup, ya. Tentang punya anak. Kalau sudah yakin Allah yang menciptakan anak, Masya Allah. Tenang. Kenapa belum hamil aja? Siapa tahu belum siap jadi orang tua. Pas diperiksa ada sakit, berobat yang syar'i. Tapi dah yakin jadi tidak jadi anak mah Allah yang menentukan. Wah, ada yang tidak punya anak nih, ada yang tidak berjodoh, tidak apa-apa. Siti Aisyah juga tidak punya anak, tidak berkurang kemuliaannya. Gimana nih kalau suami istri tidak punya keturunan? Ya tidak apa-apa. Kalau Allah tidak menitipkan terus gimana? Malah ringan di akhirat nanti. Tidak dituntut dengan perilaku anaknya. Ya tapi warisan ini ke siapa? Lah itu mah warisan milik Allah. Biar kena ke hamba Allah lainnya. Pokoknya kalau sudah nyantel ke Allah, yakin ke Allah. Naik pesawat, naik mobil. Gimana nih sekarang pesawat musim jatuh? Nggak akan jatuh kecuali yang ditetapkan Allah. Benar? Udah, tapi gimana kalau pesawat ini jatuh? Ya berarti sudah takdirnya. Gimana kalau jatuh di laut? Berarti terus gimana? Ya nanti kan dimakan hiu, berarti saudara rezeki hiu. Ya, wow, bisa nggak ditukar jadi hiu rezeki saya? Makanya jangan kebanyakan makan ikan. Nggak ada kaitannya hadirin. Jadi sing yakin sekali ada Allah yang menguasai segalanya. Nah, hadirin, ini mahal, yakin ini mahal. Seperti kita mati atau tidak, itu enggak mungkin kita mati kecuali dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu tempat yang sudah ditetapkan Allah. Cukup itu keyakinan kita. Apa tugas kita? Berusaha keras pada waktu kita mati husnul khotimah itu.
syariatnya ya terus saya berusaha zikir supaya hadiahnya pas mati dimatikan dalam keadaan zikir. Terus saja berbuat baik supaya pas mati dicabutnya waktu kita berbuat baik. Tidak mati, tidak akan mati tubuh ini. Ini bukan punya saya, hadirin. Ini milik Allah nih, tubuh ini. Gak bisa sakit tanpa izin Allah. Kemarin diare itu pasti bakteri amuba itu atas perintah Allah dia main-main di perut saya. Ya sudah, saya emang gak lihat, gak tahu apa. Terima aja sambil minum madu yang tobat, sambil minum madu banyak tobat, banyak baca Quran. Berhenti, Allah yang menghentikannya. Ya, jadi semuanya tuh ke Allah terus. Bu, ibu, ini tamu dari mana? Ibu-ibu hijau begini. Tenang, tenang. Apa? Masya Allah. Ibu dari lubang buaya. Hati-hati hadirin. Banyak anak-anak di sini. Bagaimana ibu bisa keluar dari lubang itu, Bu? Jangan didorong, Bu, udah biarin aja, kasihan. Ya Bu, semoga ya selamat ya. Alhamdulillah. Ibu cemburu sama suami dan nggak bisa diakalin, Bu. Satu-satunya cara adalah lapor kepada yang menguasai suami. Siapa? Yang menciptakan suami ibu siapa? Yang ngebulak-balik hati suami ibu siapa? Yang menggenggam lahir batin suami ibu siapa? Nah udah, daripada banyak ngomong ngancam-ngancam suami, enggak ngepek Bu ngancam. Sangat banyak akal mulus juga. Tapi lapor ke Allah, Allah lihat ini istri sholat, ini istri mohon ampun, ini istri ngedoa, disaksikan tuh oleh Allah. Air mata tobatnya, air mata doanya. Apa susahnya sih oleh Allah ngebulak balik hati seorang suami? Benar? Tinggal dibalikan, jinak loh, toel langsung. Makanya jangan suka ngancam-ngancam suami, Bu. Suami itu berat, enggak pulang dicariin, pas pulang diomelin. Jangan, Bu. Bapak juga gitu. Daripada banyak nasihat ke suami, ke istri, susah Pak. Bukan tidak boleh menasehati, tapi nasihat tanpa perbaikan diri cenderung tidak mempan. Karena istri tahu modal bapak, mau ngomong apa. Tapi kalau bapak tobat banyak, bapak doa banyak, tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati seorang istri. Termasuk anak. Gimana ngebulak-balik hati anak? Tidak bisa. Tapi doa itu lebih kuat. Kenapa? Bapaknya dipenjara di Israel, anak-anaknya bisa mulia akhlaknya. Lah penjara dalam genggaman Allah, anaknya di Palestina dalam kekuasaan Allah. Allah lihat ini bapak yang dipenjara ini sholat, baca Quran, munajat. Itu anak ciptaan Allah, tinggal disolehkan, dijadiin hafiz, apa susahnya? Harus sampai ke sana keyakinan ini hadirin. Jadi tenang. Pilpres, yakinlah yang menentukan presiden itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mau, gak bisa dihalangin siapapun. Kalau ada orang mau licik, mau siasat, cegah ini, gak ngepek. Yang bakal terjadi itu apa yang ditetapkan Allah. Jadi buat apa kampanye? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berniat baik, berlomba-lomba berbuat baik. Yang menang yang mana? Yang niatnya baik, yang kelakuannya baik, dia pemenangnya. Jadi presiden atau tidak dia menang. Yang kalah mana? Yang niatnya jelek, yang caranya jelek. Menang jadi atau tidak dia udah kalah duluan. Makanya jangan tergiur untuk melakukan perbuatan tidak baik hadirin.
Termasuk dakwah begini hadirin. Ini maaf diulangi. Dakwah saya ini nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Enggak. Ini ngomong ini adalah urusan saya dengan Allah. Allah tahu hati saya. Ini si Agim apa niatnya ceramah ini? Yang diomongkannya benar atau tidak? Dia sendiri ngamalin atau tidak? Ini Allah. Ini saya ceramah tuh urusan dengan yang maha mendengar. Perkara masuk ke hati saudara, masuk ke pikiran saudara, itu kekuasaan Allah. Ada yang dimasukin, wah ada yang, oh iya ya, bener ya. Ada yang kayak gitu enggak? Kan? Iya, gitu. Saya enggak tahu. Bentar, jadi ada yang datang ke sini, wih, aku tahu ya masalah yang dihadapi. Tidak, boro-boro mikirin masalah saudara. Saya aja banyak masalah nih. Kenapa ngepas? Dah Allah yang ngepas-ngepasin. Coba kenapa saudara bisa di sini? Pasti Allah yang menghendaki, betul? Kalau enggak mah lagi tidur, lagi pacaran, berapa banyak yang detik ini lagi maksiat? Ini mah Allah. Makanya jadi penceramah yang nggak bisa enggak kecuali minta tolong ke Allah supaya diterima ceramahnya oleh Allah dan supaya ditakdirkan manfaat. Masuk sana, ke sini, ke situ, itu pekerjaan Allah. Saya boro-boro masukin ke hati saudara, tahu juga enggak hatinya di mana. Ya, cara masukinnya juga enggak tahu. Apa dicampur cendol dan sebagainya? Tidak. Silakan Ustaz. Tes. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Dialah Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, jelas itu Rasulullah SAW tidak bisa ngasih hidayah ke siapapun menurut Al-Quran. Nabi, Rasul, kekasih Allah. Jadi apa dong tugasnya? Fadzakir innama anta mudzakir. Ya tugas cuma mengingatkan saja begini. Jadi sebetulnya ceramah ini urusan saya dengan Allah nih. Berpahala atau tidak itu kalau niatnya benar, yang dikatakannya benar, caranya benar atau tidak. Nah selebihnya masuk ke sana sini itu urusan Allah. Makanya jangan marah-marah kalau orang belum berubah. Da Allah yang kuasa mengubah seseorang. Terus saja, jangan bosan. Evaluasi diri, tobat. Nah apa dari warid ini? Yang penting kita sekarang sudah mulai mengenal apa yang selama ini melekat di hati kita. Itu yang membahayakan kita. Ada yang melekatnya tuh uang, ada yang melekat, kebanyakan sih yang melekat itu adalah penilaian orang. Jadi ingin dinilai orang, ingin dianggap keren, baik, pintar, hebat, mengagumkan. Yang bahaya itu adalah kemelekatan kita di hati ingin diakui orang. Itulah yang menyebabkan kenapa orang kalau ngobrol ngebohong, karena ingin diakui pinter, diakui tahu. Ini bahaya nih hadirin. Kenapa banyak yang banyak cicilannya? Karena ingin diakui kaya, keren, elit. Kenapa ada yang beli tas mahal-mahal? Karena ingin dianggap, ya baguslah tasnya ya. Nah Bu, Ibu, jujur ya, maaf sekali pertanyaan. Ibu khusyuan mana?
dandan atau sholat? Kalau ketawa, jawab ibu. Ini pertanyaan resmi, Bu. Ibu, jawab. Khusyuan mana, dandan atau sholat? Ya udah tinggal jawab gitu ya. Kenapa malu-malu mbak begitu? Kenapa ibu lebih khusyuk dandan daripada sholat? Apa? Karena ingin kelihatan cakep oleh orang, ya kan? Jujur, Bu. Ya, memang wanita udah pada umumnya begitu. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami? Suami siapa? Aneh ibu-ibu tadi, dia yang jawab, dia yang kata. Berapa banyak para suami yang menyaksikan mau ke undangan istrinya dandan setaker kebek. Di rumah kebagian maskernya. Mau pergi masker dicopot. Pulang dari undangan capek. Kerudung dibuka, wig begini ada. Cuek weh. Lap kasih set. Patot alis di sini, lipstik di sini, enggak peduli. Berkeringat pulang dari karena wek ke sini, kelek kemana-mana, tenang we, rezeki suami eta teh Bu. Nyebut pengalaman, nggak gitu-gitu amat. Ini mah perkiraan aja. Nah, mulai sekarang kita tahu bahwa karunia dari Allah kalau kita dibuat gelisah dengan sesuatu selain Allah. Udah bagus tuh. Kalau mulai suka ke seseorang, gelisah, itu teh ciri-ciri Allah cemburu. Allah tahu kan setiap hati kita kemana-mana tuh Allah tahu. Ketika hati cenderung ke sini, Allah tahu. Ketika kita pengen dipuji, Allah juga tahu. Ketika kita pengen dikagumi orang, Allah tahu. Dibikin gelisah. Nah, yang paling nikmat itu adalah diputuskan oleh Allah harapannya dari selain Allah. Ini rezeki paling besar, hadirin. Jadi kalau hati sudah putus harapan dari makhluk dan hanya berharap dari Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Cukup nanti, tenang, hadirin. Jadi energi kita teh enggak capek. Tenang aja. Tenang gimana? Yakinlah. Kalau orang hakul yakin kepada pengurusan Allah, Allah mengurus kita. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nih, tubuh ini rumit nih. Dahsyat kerumitan tubuh ini. Dan beres setiap saat. Siapa yang ngurus? Semesta ini rumit nih. Pengaturan suara, ini jagat ini rumit. Dan beres. Siapa yang ngurus? Persoalan kita juga banyak, tapi udah beres setiap saat tanpa kita urus. Masalah perkedipan, apa pernah kita ngurus kedip? Bagaimana supaya kedip kita stabil? Bagaimana kombinasi warna supaya tetap konstan, kontrasnya bagus? Jumlah air mata, apa saja struktur yang diperlukan? Zat air mata ini, di mana nyimpennya? Kapan keluarnya? Gimana kalau nggak kebanyakan? Gimana kalau kurang? Nggak tahu apa-apa. Beres. Napas. Nggak ngerti apa-apa. Mana oksigen kita nggak tahu. Ini campur nih. Ada oksigen, ada karbon dioksida. Kenapa yang masuk ke sini cuma oksigen? Gimana memilah-milahnya? Lihat juga enggak. Betul? Beres. Bagaimana menumbuhkan rambut? Zat apa? Zat kawat, zat ijuk, cari aspal, enggak bisa. Tetap aja rambutan, ya. Kenapa sama kecepatannya? Enggak cepat sebelah. Gimana ukurannya kalau beda-beda? Ting, satu di sini,
segede paku, enggak. Beres, betul tidak? Makan, ngam, masuk ke sini siapa yang ngatur? Kenapa nggak ngumpul di paru-paru? Hah? Gimana nyebarin sampai ke sel-sel paling ujung ini? Oksigen, nutrisi, gimana caranya? Beres hadirin. Itu setiap saat kita dalam pengurusan Allah. Siapa yang ngurus tubuh kita? Tahu juga tidak gimana ngurusnya, benar? Nah, masalah-masalah kita tuh ada masalah keluarga, kesehatan. Itu mah cemen suremen. Maksudnya sangat cemen dibanding kerumitan tubuh kita. Kita jadi pusing karena kita mikir sendiri. Enggak pernah ngandelin Allah yang ngurus. Padahal hari-hari yang dijalanin ini tuh Allah yang ngurus. Coba apa yang akan terjadi nanti jam 5? Gak tahu. 4:30. Saya jam 4 ini rencananya berangkat ini ke rumah sakit karena bapak mertua sudah di ICU. Siap. Ternyata sekarang tinggal 2 menit lagi. Belum berangkat, hantamnya ceramah. Sudah ini nerima tamu dulu sebentar. Sudah ditunggu di sana 4:30. Minta tolong ke Allah supaya diatur. Kalau diatur, Allah yakin, Allah tahu semua hati, keadaan, nanti oleh Allah diatur. Saya juga baru tahu kenapa Milad Darut Tauhid ngepas waktunya dengan 212. Jadi saya tidak datang. Coba kalau saya datang, tadi malam bicara di ILC, udah nggak bisa di tengah, ya kan? Karena dianggap pelaku. Tapi dengan tidak datang, kiri kanan jadi tahu yang datang dan yang tidak datang. Jadi bisa ngomong di tengah, didengar oleh semua. Saya juga baru ngerti. Oh, ini hikmahnya tidak datang ya. Sangat banyak pengaturan Allah. Nah, terus minta tolong ke Allah supaya kita ngepas diaturkan oleh Allah. Ingat tidak teori ilmu masuk hutan di gunung? Mau masuk ke puncak gunung ada 2 pilihan. Satu, masuk sendiri, ngatur sendiri, segalanya sendiri. Yang satu lagi pilihannya memasrahkan diri kepada pemilik gunung, pemilik hutan yang sudah memberi kesempatan, sini kalau saudara mau sampai ke puncak gunung, pasrahkan dirimu, sing yakin kepada pengaturan kami akan tunjukkan jalan paling bagus di hutan ini sampai puncak gunung. Yang penting kamu patuh, pasrah. Gunungnya sama, hutannya sama, mana kira-kira yang paling efektif sampai ke puncak gunung? Jawab, ini teh pertanyaan hadirin. Hah? Bayangkan nelangsanya yang pertama itu. Oh, udah nggak tahu, itu dia ikhtiar. Sini galon, bawa 2 di leher, persediaan air. Belum lagi karung beras. Belum lagi bawa golok, bawa senjata, kasur, tenda, tali. Wah, repot. Yang ini mah kalem, gak usah segala dibawa. Perlu bawa galon? Gak perlu, ada mata air. Gimana kompor? Gak usah, banyak buah-buahan yang. Perlu gak saya bawa ini meriam? Gak perlu. Binatang-binatangnya juga bisa diatasi tanpa harus berantem. Bagaimana kalau ada babi hutan? Belok begini, lewat. Bagaimana kalau ada singa? Tenang, singa raja hutan, kita raja singa, gitu. Jadi terserahlah. Nah, Rasulullah SAW sukses dalam perbuatan perkataan apapun karena setiap saat bergantung kepada Allah dan setiap saat dituntun oleh Allah. Perkataannya, pikirannya, keputusannya, sikapnya sukses 100%. Nah, kita tidak menggunakan fasilitas ingin kepada Allah. Lupa terus ke Allahnya, tidak minta tolong, ya tidak apa-apa. Oleh Allah diizinkan juga. Tapi alarmnya adalah menderita. Terima kasih sahabat sekalian. Coba kita absen. SMP Al-Ikhlas Bandung, acungkan tangan. Alhamdulillah. Kalau ngacung tidak usah lihat kiri kanan, kan tangannya di bawah masing-masing ya. Terima kasih. Ikatan Guru-Guru Lubang Buaya. Ya, alhamdulillah. Apa?
Ikatan Guru-Guru Buaya. Gimana sih Bu ini mah? Apa Ibu maunya apa? Ngelawan aja Ibu. Oh ini teh Guru Ikatan Raudatul Atfal Cipayung. Kenapa tadi ngakunya lubang buaya? Saya kira guru buaya. Terima kasih. Madrasah 13 Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Jumlah 402 orang. Saya kalau udah lihat angka gini tertekan. Kebayang di potretnya. Nanti dibagi-bagi aja ya Bu ya. Saya diwakili nanti ya oleh A. Asep dan A. Ateng. Hadirin, apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah tahu semua masalah yang kita hadapi? Allah tahu semua keperluan kita? Siapa yang menggenggam yang kita perlukan? Kalau Allah memudahkan, mudah tidak? Kalau Allah mempersulit, sulit tidak? Ya sudah, pokoknya menyantel terus ke Allah. Tidak rumit kok. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Nempel terus, dan tidak usah nempel pakai fisik, tapi hati. Kayak anak ke ibu gitu, ngelendot terus. Nah hati itu nyantel. Ada apa-apa minta berlindung, berharap. Karena pasti ada yang kita cemaskan, berlindung ke Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Ini mertua, orang tuanya Teh Ninih ini semalam ke dokter sehat. Jam 2.30 malam sulit berkomunikasi. Ternyata ada infeksi dan dibawa ke rumah sakit. Dilihat nggak mengerti bagaimana. Allah menolong. Tiba-tiba diilhamkan telepon dokter. Dokternya jauh, pakai video call. Oh, dilihat ini ada infeksi, hilang kesadaran. Tiba-tiba datang dokter yang lain telepon, kami datang bawa ambulan. Semuanya ngepas. Allah yang ngatur. Benar? Maha suci Allah. Begitu? Ada yang lagi yang akan sampaikan? Cukup? Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan lupa. Ini di luar hujan kah? Nah, rencana naik motor. Motor disiapkan, tapi hujan, apa artinya? Basah. Ya itu aja sederhana. Perlu kecewa dengan hujan? Apa yang perlu dikecewakan? Semua perbuatan Allah itu baik. Mau hujan, mau panas, mau besar, kecil, nikmati saja. Kemarin kemarau, rewel. Kapan hujannya? Dikasih hujan, hujan wae. Dasar kufur nikmat. Jalanin saja. Enak begitu hadirin? Enak. Terakhir, kalau makan mie tanpa disadari ternyata di mie itu banyak cacingnya. Mirip mie kuning, cacing kuning dicampur. Dan togenya tuh ternyata banyak belatungnya. Dan ternyata si daging-dagingnya itu adalah tikus yang dicincang. Diramu aja, terus dimakan oleh ibu. Bagaimana? Saya lihat, itu teh nggak ada, itu teh cuman ngarang aja. Tapi nah itulah pikiran kita ya. Jadi banyak kita ngeracunin pikiran Berapa banyak hidup kita stres karena kepikiran apa aja. Benar tidak Bu? Coba suami lagi itikaf, jangan-jangan suami saya lagi pacaran. Stres sendiri, padahal suami lagi sujud ke Allah. Kenapa? Enggak diganti saja dengan husnuzon. Suami saya mungkin sedang itikaf, tapi enggak nelpon aja, mungkin HP-nya sedang habis baterai. Enggak mungkin, kan bawa powerbank terus. Ya sudah, mungkin powerbanknya lagi dipinjam temennya. Cari 1001 alasan berbaik sangka, enak ada. Itulah seharusnya kita mengakali pikiran kita supaya tetap tenang di jalan Allah dan nyantel ke Allah selalu. Ya.
Pokoknya orang yang jarang nyantel ke Allah stres. Stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Kita nggak mungkin nggak mikir karena memang disuruh mikir. Tapi mikirnya nyantel ke Allah atau tidak. Dan tidak rumit, nyantel ke Allah tuh asal ingat aja Allah udah tahu kita ingat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika ya Allah wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Duha yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba yang ahlul yakin padamu ya Allah. Jadikan dimanapun kami berada selalu ingat padamu. Ya Allah, putuskan harapan kami diri siapapun apapun selain hanya berharap darimu ya Allah. Cabut rasa takut kami terhadap apapun siapapun selain takut jauh darimu. Takut tidak mendapatkan perlindungan dan pertolonganmu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu ya Allah, hanya karenamu, hanya semata-mata untukmu. Titipkan kepada kami dunia yang bisa membuat kami dekat denganmu, manfaat bagi hamba-hambamu. Ya Allah, ampuni kami, selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu, lebih berharap cinta makhlukmu daripada cintamu. Ampuni kami ya Allah, kami sering berburuk sangka kepadamu, sering kecewa dengan takdirmu, sering tidak ridho dengan ketentuanmu. Ampuni kami jarang bersyukur atas limpahan karuniamu yang tiada bertepi ini. Ampuni ya Allah, kami jarang bersabar ketika Engkau akan mengangkat derajat kami dengan ujian hidup. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang Engkau lindungi dari apapun yang menghijab darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana idzi bil ba's. Ya Allah ya Syafi wa anta syafi la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yuqadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sembuhkan ya Allah orang tua kami ini ya Allah. Karuniakan yang terbaik. Karuniakan yang terbaik bagi dunia akhiratnya ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya Allah.